Apakah surga itu sudah ada dan apakah neraka itu sudah ada? Ini pertanyaan yang paling dasar dulu dalam tema kita. Sebelum kita membahas sebenarnya pintu-pintu surga yang ada di sekitar kita. Maka jawabannya, Bapak Ibu sekalian, surga dan neraka sudah ada. Dan jauh sebelum penciptaan manusia. Jauh sebelum penciptaan manusia. Terlalu banyak dalil yang menjelaskan tentang masalah ini tentunya. Dan kita coba rincikan satu persatu tentang dalil-dalil tersebut. Di antaranya adalah sebuah hadis yang sahih yang disebutkan tentang masalah hari Senin dan hari Kamis. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di jilid 16 di halaman 122 dari buku beliau, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuftahu abwabul jannati yaumal itsnaini wa yaumal khamis." Sesungguhnya pintu-pintu surga itu dibuka setiap kali ya, hari Senin dan hari Kamis. Berarti menandakan surga itu sudah ada. Fayukfaru likulli 'abdin muslimin la yusyriku billahi syai'a. Dan pada saat dua hari ini, Senin dan Kamis, diampuni setiap muslim yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Illa rajulan baina wa baina akhihi syahna. Kecuali seseorang yang masih punya permusuhan dengan saudaranya muslim yang lain. Fayuqal, maka akan dikatakan kepada dua orang yang sedang bertikai itu, anziru hadzaini hatta yastaliha. Anziru hadzaini hatta yastaliha, anziru hadzaini hatta yastaliha. Yaitu tundalah pengampunan dosa keduanya sampai keduanya baikan. Diulangi sampai 3 kali, tundalah pengampunan dosa keduanya sampai keduanya baikan. Tundalah pengampunan dosa keduanya sampai keduanya baikan. Juga ada hadis yang lain, Bapak Ibu sekalian, yang tidak asing buat kita tentang masalah Ramadan. Bagaimana kalau tiba Ramadan semua pintu-pintu surga dibuka dan semua pintu-pintu neraka ditutup. Dan ini menandakan memang surganya sudah ada. Juga ada hadis yang lain, hadis yang disebutkan oleh Al-Mundhiri dalam kitab At-Targhib Tarhib beliau, yang bunyinya kata Nabi SAW, "Mastajara 'abdun minan nari sab'a marrat illa qalatin nar." Tidak ada seorang hamba yang berlindung kepada Allah dalam satu hari 7 kali dari api neraka. Jadi ibu bilang misalnya, "Ya Allah selamatkan aku dari api neraka. Ya Allah selamatkan aku dari api neraka." 7 kali. Diulangi ya dalam sehari, kecuali neraka akan merespon secara langsung sambil mengatakan, "Ya Rabbi, inna abdaka fulan istajara minni fa'ajirhu." Sesungguhnya hambamu fulan telah berlindung kepadamu agar selamat dariku, maka selamatkanlah dia. Jadi kalau ibu baca di saat sekarang di tempat ini pun 7 kali, "Ya Allah lindungi aku dari api neraka," maka neraka langsung berdoa kepada Allah agar kita diselamatkan dari dirinya. "Wala sa'ala 'abdunil jannata wala sa'ala 'abdunil jannata sab'a marrat." Dan tidak ada seorang hamba pun yang memohon surga dalam sehari 7 kali. Bisa sekaligus, bisa juga dicicil pengucapan doanya. Misalnya, "Ya Allah aku memohon padamu surgamu," misalnya. Kita mengulangi 7 kali. Illa qalatin jannah, kecuali surga akan merespon secara langsung di saat itu. Ya Rabbi inna abdaka fulanan sa'alani fa'adkhilhul jannah." Sesungguhnya hambamu fulan, wahai Tuhanku, telah memohon agar dimasukkan ke dalamku, maka masukkanlah ia ke dalamku. Berarti ini menandakan surga itu sudah ada. Ya. Juga sebuah hadis yang sangat masyhur, ya, hadis yang sahih. Hadis ini cukup panjang sebenarnya, tapi saya langsung baca terjemahannya saja. Diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasai dan juga Tirmidzi, di mana Nabi SAW bersabda, mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga, ini sebelum jauh penciptaan manusia. Perlu Bapak Ibu garis bawahi bahwasanya kita ini manusia makhluk terakhir. Di muka bumi ini sudah
Seluruhnya ini sudah ada sebelumnya. Tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, udara, air, jin, semuanya sudah ada. Kita ini makhluk terakhir. Makanya waktu Allah Azza wa Jalla menciptakan Nabi Adam, iblis sudah ada. Dan iblis tidak mau sujud kepada Adam karena dia merasa dia mau jadi pemimpin di muka bumi. Tapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam justru menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi. Makanya dia tidak mau sujud, ya. Jadi kita ini makhluk terakhir. Maka waktu Allah Subhanahu wa taala menciptakan surga, maka Allah memanggil Jibril, lalu kemudian menyuruh Jibril untuk pergi dan melihatnya. Lalu kemudian Jibril pun, ya, mendengar apa yang Allah perintahkan. Allah mengatakan, pergilah ke surga dan lihatlah apa yang aku sediakan bagi para penghuninya di dalamnya. Lalu Jibril mendatangi surga dan melihatnya. Kemudian, ya, dia pun kembali. Dan Allah menanyakan, bagaimana menurutmu? Dia mengatakan, ya Allah, aku sangat yakin demi keperkasaanmu, tidak ada seseorang mendengar saja surga, melainkan ia pasti berusaha untuk memasukinya. Mendengar saja sudah cukup membuat dia memasukinya atau ingin memasukinya. Begitu juga dengan neraka. Ya, kata Nabi SAW selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka, kemudian Allah memanggil Jibril dan menyuruh melihatnya. Dan apapun ancaman yang ada di dalamnya, dari segala jenis siksaan yang disiapkan. Kemudian Jibril kembali, lalu Allah tanya, bagaimana menurutmu? Dia mengatakan, sungguh tidak ada, demi keperkasaanmu tidak ada seorang hambamu yang dengar saja neraka, kecuali pasti dia akan berusaha menyelamatkan diri darinya, karena beratnya siksaan. Lalu Allah Azza wa Jalla menghiasi surga dengan hal-hal yang tidak disukai, bangun sholat malam, tutup aurat, banyak hal-hal yang harus dipatuhi peraturan-peraturan Allah, dan dihiasilah neraka dengan hawa nafsu, pelanggaran-pelanggaran, mengganggu orang dan segala macam. Maka kembali Jibril disuruh lihat oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu Jibril kembali setelah melihat surga dan neraka seperti itu keadaannya, dia mengatakan, ya Allah, saya tidak yakin ada hambamu yang bisa masuk ke dalam surgamu, dan saya tidak yakin juga ada yang bisa selamat dari nerakamu. Juga ada hadis yang lain. Ini kita masih di poin menjawab tadi, ya. Apakah surga dan neraka sudah ada? Maka jawabannya sudah ada, ya. Selanjutnya adalah hadis, ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Saya langsung saja terjemahannya untuk menghemat waktu kita. Kami tengah berada di sisi Nabi SAW, lalu kami mendengar suara gemuruh. Kami mendengar suara gemuruh. Maka Nabi SAW bertanya, tahukah suara apa itu? Tahukah kalian suara apa? Jadi Nabi lagi jalan dengan para sahabat, terus terdengar suara kayak guntur yang sangat keras. Lalu Nabi tanya, tahukah kalian suara apa itu? Para sahabat mengatakan, Allah dan Rasulnya lebih mengetahuinya. Maka kata Nabi SAW, itu batu yang 70 tahun yang lalu dilempar dari pintu utama neraka, baru hari ini tiba di dasarnya. Jadi sahabat diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala suara batu yang dilempar dari awal neraka sampai ke ujungnya, dan itu jaraknya 70 tahun. Selanjutnya juga hadis Nabi SAW, ya, pernah satu waktu di musim panas, sangat luar biasa panasnya di saat itu. Kemudian Nabi SAW dalam hadis Bukhari mengatakan kepada para sahabat, tunggulah hingga waktu teduh, sedikit lebih redah panas ini. Kayak mungkin yang sudah biasa haji dan umrah tahu, apalagi kalau di musim haji biasanya puncak-puncaknya panas, ya. Kayak tahun ini, kemarin ini sampai 47-48 derajat, cukup panas gitu, ya. Kalau kita di Indonesia 40 derajatnya sudah panas sekali. Nah itu panasnya, ya. Maka Nabi SAW mengatakan, tunggu dulu sampai teduh panas ini, ditunda sedikit sholat duhur waktu itu di masa Nabi SAW. Kemudian beliau mengatakan, karena sesungguhnya panas ini adalah luapan dari panasnya api neraka. Jadi itu termasuk ada respon dari panasnya api neraka. Juga dalam hadis yang lain, Bapak Ibu sekalian, riwayat Bukhari Muslim, Nabi SAW mengatakan neraka mengeluh kepada Tuhannya karena sebagiannya membakar sebagian yang lain, karena panasnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk neraka agar bernafas dengan dua nafas. 2 kali bernafas, nafas di musim panas dan nafas di musim dingin, sehingga kalian mendapatinya, ya, sangat panas dan juga sangat dingin. Jadi kalau kita rasakan cuaca sangat panas, itu luapan api neraka, ya. Dan kalau kita rasakan sangat dingin, kayak misalnya orang di Rusia ada -10, ya, sangat dingin di musim salju, itu juga luapan api neraka. Juga Nabi SAW bersabda tentang masalah demam, ya,
Penyakit demam, kita semua pernah rasakan demam ya. Hadis Bukhari Muslim, beliau mengatakan demam adalah berasal dari luapan api neraka, maka dinginkanlah dengan air. Dinginkanlah dengan air. Tentu kalau kita bahas surga, pasti ada pasangannya neraka. Orang kalau bahas neraka pasti pasangannya surga. Ya. Juga Nabi SAW bersabda kalau tentang surga, setiap kali beliau ingin melepas pasukan, kalau pasukan muslimin sudah berhadapan dengan musuh orang-orang kafir, maka beliau SAW mengatakan kepada para sahabat, kumu ila jannatin arduhas samawati wal ard. Berdirilah kalian, berperanglah, kejarlah mati syahid itu untuk mengejar surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Artinya sudah ada surga di saat itu. Dan ada seorang sahabat, kalau pernah dengar namanya Handalah radhiyallahu anhu. Handalah ini Bapak Ibu sekalian, beliau mati syahid di perang Uhud. Jadi beliau menikah hari Jumat malam, kemudian perang Uhud terjadi hari Sabtunya, tanggal 16 Syawal tahun 3 Hijriah, hari Sabtu. Beliau berinteraksi biologi sama istrinya yang baru menikah ini habis subuh, dan beliau belum sempat mandi junub, lalu terdengar suara seruan untuk berperang. Maka beliau langsung pakai baju perang, belum mandi junub, langsung pergi berperang dan terbunuh mati syahid. Maka waktu jenazah para sahabat dikumpulkan, termasuk jenazahnya Handalah, maka Nabi SAW mengalihkan matanya dari Handalah, tidak lihat jenazahnya. Yang lain semua Nabi lihat. Maka ada sebagian sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ada apa dengan Handalah? Ada sesuatu yang terjadi masalah buat beliau? Maka kata Nabi SAW, tidak. Aku diperlihatkan oleh Allah, istrinya dari bidadari datang menjemputnya. Jadi bidadari dari surga turun menjemput ruhnya Handalah. Berarti menandakan surga itu sudah ada. Dan beliau juga mengatakan, aku juga diperlihatkan malaikat yang memandikan dia junub. Ya, karena dalam kondisi junub maka malaikat memandikannya. Juga sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi wan naru mithlu dzalik. Artinya surga itu benar-benar lebih dekat kepada seseorang di antara kalian daripada tali sendalnya sendiri, dan juga neraka lebih dekat daripada tali sendalnya sendiri. Ya, ini pernah terjadi Bapak Ibu sekalian karena ada seorang Arab Badui di perang Khaybar. Kalau pernah dengar wilayah Khaybar ya, ada peperangan Nabi SAW namanya Khaybar. Itu pernah di masa itu ada satu orang Arab Badui baru masuk Islam. Baru saja masuk Islam. Kemudian dia pun mengatakan kepada Nabi SAW, waktu itu Nabi ingin membagikan buat dia harta rampasan perang atau ghanimah. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya masuk Islam bukan untuk ini. Saya ingin mati syahid supaya saya masuk surga. Maka kata Nabi SAW, Allah kasih kamu. Kalau kamu ikhlas, tulus, Allah akan kasih. Maka orang itu pun berperang dan subhanallah baru syahadat terbunuh mati syahid. Lalu Nabi SAW lihat jenazahnya. Kata Nabi SAW, ketahuilah siapa yang ingin melihat orang ahli surga yang belum pernah sujud sekalipun, maka inilah orangnya. Ya, karena dia baru masuk Islam sudah terbunuh mati syahid. Lalu beliau bersabda, sungguh seseorang di antara kalian lebih dekat dengan surganya daripada tali sendalnya sendiri. Maksudnya sekarang Bapak Ibu, azan, sholat, ya, apa saja ketaatan-ketaatan kita lakukan, perintah agama, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, berzikir, baca Al-Quran, majelis ilmu, setiap kebaikan dari kebaikan-kebaikan yang lain, terus meninggal, ya masuk surga. Sederhananya begitu, jadi sangat dekat. Begitu juga neraka sangat dekat. Orang durhaka, dia membunuh, dia berzina, dia gunjing, dia memfitnah, terus meninggal, maka masuk neraka. Maka dia sangat dekat dengan setiap orang di antara kita. Juga berhubungan dengan masalah majelis kita seperti ini, ya. Ini juga ada dalil yang lain, dan ini sekaligus kita menyampaikan berita gembira karena orang yang berkumpul seperti ini dalam majelis ilmu itu punya keutamaan tersendiri. Ya, baik orang yang mengadakannya, ya, tadi saya bilang semoga pemilik tempat Allah ikhlaskan niatnya karena ini pahalanya sangat besar. Begitu juga Bapak Ibu yang hadir, ya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang cukup panjang, hadis sahih. Saya langsung terjemahnya saja. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat yang khusus keliling hanya untuk mencari majlis-majlis zikir atau majlis-majlis ilmu, ya, khusus keliling. Dan kalau mereka menemukan, maka mereka akan berkata satu sama yang lain, kemarilah, inilah kebutuhan kalian.
Lalu mereka berkumpul dan menaungi semua yang hadir dalam majlis ilmu itu dengan sayap-sayapnya hingga yang sangat terendah. Maksudnya sangat dekat dengan orang-orang, tapi kita tidak bisa lihat. Malaikat-malaikat itu kumpul semua kayak majlis ini, datang dia, kemudian mereka memenuhi sampai ke langit. Lalu kata Nabi SAW, para malaikat itu ditanya oleh Tuhan mereka Allah Subhanahu Wa Taala di saat mereka kembali. Dan Allah lebih mengetahui sebenarnya. Lalu Allah mengatakan, apa yang sedang diucapkan oleh hamba-hambaku itu? Maka mereka mengatakan, mereka sedang bertasbih kepadamu, bertakbir, bertahmid, memuliakanmu. Lalu kata Allah SWT kepada para malaikat, apakah mereka sudah pernah melihatku? Maka kata malaikat, belum pernah. Tidak, demi Allah, belum pernah. Maka Allah pun mengatakan, bagaimana kalau mereka sudah melihatku? Maka kata para malaikat, kalau saja mereka sudah melihatmu, tentu saja mereka akan lebih giat lagi beribadah kepadamu, dan lebih semangat lagi memuliakanmu, serta lebih banyak bertasbih kepadamu. Lalu Allah berfirman, apa yang mereka mohon? Mereka kumpul dalam majlis ilmu itu untuk apa? Mereka minta apa? Maka para malaikat mengatakan mereka memohon surga. Karena kita kumpul di sini kan untuk tahu apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang. Tujuannya supaya kita masuk ke dalam surga, kan gitu. Maka kata Allah SWT, apakah mereka sudah pernah melihat surga itu? Maka para malaikat mengatakan, tidak, demi Allah, belum pernah. Maka kemudian Allah pun mengatakan, lalu bagaimana kalau mereka sudah melihatnya? Kata para malaikat, kalau saja mereka melihat surga tersebut, tentu mereka akan sangat atau lebih berharap lagi dan lebih semangat berupaya untuk mendapatkan, dan juga lebih besar lagi harapan-harapan mereka. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman lagi kepada para malaikat, lalu dari apa mereka berlindung? Apa yang mereka khawatirkan? Kata para malaikat, mereka berlindung kepadamu dari api neraka. Ya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, apakah mereka sudah melihat neraka itu? Kata para malaikat, belum. Ya. Atau demi Allah, belum. Kemudian Allah mengatakan, bagaimana kalau mereka sudah melihat neraka itu? Maka kata para malaikat, sesungguhnya pasti mereka akan lebih semangat melarikan diri darinya dan lebih takut lagi padanya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada para malaikat, aku persaksikan kalian bahwasanya aku telah mengampuni mereka semuanya. Lalu kemudian dari orang hadir dalam majelis ilmu, salah satu keutamanya itu akan diampuni, dihadiri oleh para malaikat dan diampuni dosa-dosanya. Lalu kata para malaikat, ya Allah, di antara mereka yang duduk itu ada orang bukan dari orang-orang itu, bukan orang-orang yang datang khusus untuk pengajian gitu ya. Ia hanya datang karena satu keperluan saja, mau ketemu temannya, mau apa saja, bukan tujuannya pengajian. Maka kata Allah SWT, mereka adalah kaum yang teman duduknya tidak akan celaka. Maksudnya tetap saja yang datang pun hanya sekedar lewat, walaupun hanya mau ketemu temannya, dapat juga pengampunan dosa-dosa tersebut. Tapi jadi saksi bahasan kita di sini adalah bagaimana orang-orang ya, atau para malaikat ditanyakan tentang masalah apa yang mereka mohon. Kata para malaikat, surga. Ya, mereka berharap surga. Jadi surga itu sudah ada. Ya. Dan kita tahu banyak sekali ya sabda-sabda Nabi SAW yang mengingatkan para sahabat tentang masalah surga. Bagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, selalu Allah sebutkan orang beriman beramal soleh, maka mereka akan masuk jannah, surga itu. Terus selalu dikatakan khalidina fiha, kekal selamanya di dalamnya. Semua itu menunjukkan memang adanya surga. Jadi kalau surga belum ada Bapak Ibu sekalian, mungkin orang tidak akan semangat untuk melakukan ibadah-ibadah, tapi karena sudah ada jadi orang jadi semangat ya, orang jadi semangat untuk mengerjakan ibadah-ibadah tersebut. Baik, kita lebih dalam dulu sedikit sebelum masuk ke masalah pintu-pintu juga surga. Beberapa hadis Nabi SAW berhubungan dengan masalah keutamaan surga itu sendiri. Apa sih, seperti apa sih gambarannya surga itu, biar kita tahu ya. Ini sebagian kecil saja. Insya Allah kalau Bapak Ibu sekalian mau berminat untuk kembali ke playlist YouTube kami ya, kalau masuk di Khalid Basalamah Official ada playlist YouTube-nya, itu bisa diklik, cari bedah buku Rasulullah SAW cerita tentang surga dan neraka. Itu cukup panjang, sekitar 30 bab kami membahas tentang masalah surga secara rinci, pintu-pintunya, taman-tamannya, makanan dan minumannya, pakaiannya, dayang-dayangnya, dipan-dipannya, permadaninya dan segala macam, cukup banyak ya. Tapi di antaranya
ciri ahli surga yang disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Ya. Kata Nabi SAW, Inna awwala zumratin yadkhulul jannata ala suratil qamari lailatul badr. Sesungguhnya golongan pertama yang masuk ke dalam surga nanti di hari kiamat adalah golongan yang mereka bercahaya seperti bulan purnama. Ya, selalu mohon ini Bapak Ibu sekalian ya. Dan semoga Allah SWT mudahkan kita menjadi golongan yang pertama masuk surga. Karena ini memang golongan yang paling tinggi derajatnya. Mereka seperti bercahaya seperti bulan di bulan purnama di malam Lailatul Qadr, ya. Walladzina yalunahum ala ashaddi kaukabin durriyyin fis sama'i dha'a. Dan yang datang golongan kedua bercahaya tapi hanya seperti bintang, ya, yang sangat terang di langit. La yabulun, mereka tidak akan pernah buang air kecil lagi. Jadi nanti ahli surga, Bu, Bapak sekalian, itu minum bukan karena haus. Dan kalaupun dia minum banyak, maka tidak akan lagi ada buang air kecil. Begitu juga wala yataghawwatun. Mohon maaf, mereka tidak lagi buang air besar. Mereka makan, ahli surga itu makan bukan karena lapar, sehingga betul-betul menikmati makan. Mereka berhenti juga bukan karena kenyang. Jadi nggak ada lapar, nggak ada kenyang di surga. Orang betul-betul menikmati saja, ya. Kita tahu kalau kita lapar, kita akan targetnya menghabiskan makanan. Kita kalau haus, targetnya menghilangkan dahaga. Tapi kalau kita sedang tidak lapar, ya, dan tidak haus, maka kita akan sangat menikmati makanan dan minuman tersebut, ya. Ahli surga seperti itu. Tapi lebih unik lagi, mereka tidak butuh buang air kecil, tidak butuh buang air besar lagi. Kemudian dikatakan wala yamtakhitun. Mereka juga tidak akan pernah, ya, beringus, sakit. Wala yatfilun, mereka juga tidak akan meludah. Amsyatuhumul zahab, sisir mereka dari emas. Warashuhumul misk, dan juga wangi-wangian mereka itu dari kasturi. Wa majamiruhumul uluwatil anjuj, dan wangi-wangian mereka itu dari kayu yang wangi, ya, dari kayu yang wangi. Sebagian ada yang menggambarkannya seperti kayu gaharu, ya. Kalau pernah dengar kayu gaharu di Indonesia, ya, ya, biasa ada pepatah kita yang mengatakan sudah cendana gaharu pula, ya, biasanya gitu. Biasanya orang kalau dikasih sesuatu tapi dia tidak tahu terima kasih, sudah dikasih cendana mintanya gaharu, ya. Itu berarti gaharu memang lebih tinggi dari itu. Ada salah satu teman dekat saya, doktor dari Imarat, beliau tulis satu kamus, sebenarnya beliau tulis semacam kamus tentang gaharu itu 6 jilid, dan itu ditulis dalam disertasi S3. Dan itu luar biasa gitu. Beliau mengadakan penelitian dan mengatakan bahwasanya memang yang dimaksud dengan hadis ini adalah gaharu itu sendiri, ya, karena memang nilainya sangat mahal. Di Timur Tengah itu kalau ada orang yang menikah dikasih 2 potong, 3 potong gaharu yang super, yang bagus, itu mereka lebih suka daripada kunci mobil, ya, karena mahalnya nilainya gitu. Baik, selanjutnya ada juga hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang cirinya ahli surga itu sendiri, ya. Itu dari hadis Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Tirmidzi dan dihasankan hadisnya. Kata Nabi SAW, yadkhulu ahlul jannati jurda murda. Penghuni surga itu akan masuk dalam keadaan berkulit dan berwajah mulus. Tidak ada lagi keriput walaupun dia meninggal sangat tua. Ya, walaupun dia meninggal sangat tua, walaupun dia meninggal cacat, itu sudah tidak ada lagi nanti di akhirat. Semuanya akan kesempurnaan, ya. Mukahhalin, mereka akan bercelak matanya, bani thalathin wa thalathin. Umur mereka maksimal 33 tahun. Jadi nggak ada lagi orang lebih dari 33 tahun. Semuanya maksimal 33 tahun. Di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sanad hasan dari hadis Mikdam radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Ma min ahadin yamutu saqtan wala harima." Tidak ada orang yang meninggal dalam kondisi janin, baru lahir Bapak Ibu sekalian, ya, baru mungkin 2-3 hari umurnya meninggal, maupun sangat tua, sudah 100 tahun, 120 tahun meninggal, ya. Wa innaman nasu fima baina dzalik, dan manusia banyak juga yang meninggal di antara keduanya. Illa bu'itsa ibna 33, kecuali akan dibangkitkan umur 33 tahun. Jadi kalau ibu punya bayi meninggal masih 2 hari, nanti ibu ketemunya 33 tahun.
Nenek atau kakek kita meninggal 120 tahun, kita ketemu 33 tahun. Tidak ada lagi orang tua, tidak ada anak-anak di surga. Itu disebutkan dalam hadis ini. Lalu dikatakan, fa in kana min ahlil jannah kana ala mishati Adam. Kalau mereka termasuk penghuni surga, maka postur tubuhnya seperti Nabi Adam. Dalam riwayat lain disebutkan Nabi Adam itu 60 siku ke langit. Ya, sekitar 27,5 meter atau 30 meter, ya. Dan memang ada hadis lain menyebutkan kalau manusia Allah ciptakan Adam 60 siku dan manusia terus memendek sampai menjelang hari kiamat. Tapi nanti di akhirat kita dikembalikan dengan postur asli kita. Karena jasad sekarang yang kita pakai ini jasad sementara. Nanti kalau kita meninggal, dikafani, dimasukkan kuburan akan dihancur, dimakan oleh tanah. Kata Nabi SAW, semua jasad kalian akan dimakan oleh tanah kecuali tulang ekor kalian yang darinya Allah akan bangkitkan kalian nanti pada hari kiamat. Kemudian dikatakan wa surat Yusuf, dan mereka akan sangat tampan dan cantik menyerupai Nabi Yusuf. Ya, Nabi Yusuf terkenal dengan sangat tampannya, ya. Bukan berarti wajah kita seperti Nabi Yusuf, tapi Nabi Yusuf alaihissalam saking sempurnanya disebutkan dalam sebuah hadis diberikan sepertiga ketampanan dunia, ya. Sampai para wanita di Mesir pada saat itu melihat Nabi Yusuf lupa, ya, mana apel mana tangannya, sehingga mereka memotong tangan mereka, diceritakan dalam Al-Quran. Kemudian dikatakan wa qalbi Ayyub, dan hati mereka seperti Nabi Ayyub. Nabi Ayub ini nabi yang paling sabar dan paling pemaaf, ya, tidak pernah berkeluh kesah, selalu santun. Nah, ahli surga seperti itu keadaannya. Wa man kana min ahlin nar, dan siapa termasuk penghuni neraka, uzimu wa fukhimu kal jibal. Badan mereka akan dibesarkan sampai seperti gunung-gunung. Ya, jadi ahli neraka itu dibesarkan badannya lebih besar lagi daripada postur tubuhnya ahli surga. Tujuannya agar mereka lebih merasakan siksaan. Nah, ini kalau di bahasan tentang surga neraka pernah kami kasih contoh, ya. Kalau semut kita ingin pukul bagian perutnya itu kesulitan karena semutnya kecil. Tapi kalau gajah karena besar, kita pengen pukul bagian perut yang manapun bisa karena besar. Nah, ahli neraka nanti akan dibesarkan badan mereka seperti gunung-gunung untuk merasakan siksaan yang lebih keras lagi daripada apa yang mereka rasakan. Begitu juga Bapak Ibu sekalian, hadis Nabi SAW ini saya pilih-pilihkan saja beberapa hadis, ya, berhubungan dengan masalah keadaan ahli surga itu, ya. Kalau mereka masuk ke dalam surga, pakaian mereka tidak akan pernah punah, ya. Masa muda mereka tidak akan pernah habis dan mereka tidak akan pernah sakit. Tidak akan pernah sakit, kata Nabi SAW. Mereka akan makan dan minum, dan makanan dan minum yang tidak dibutuhkan oleh tubuh mereka akan keluar dalam bentuk keringat yang lebih wangi dari kasturi. Kan kita kalau di dunia ini makan dan minum, maaf Bapak Ibu sekalian, kita yang tidak dibutuhkan sebagai energi dan nutrisi tubuh kita akan butuh ke toilet, ya, membuangnya, gitu kan. Kalau di surga tidak ada lagi itu. Jadi tidak ada toilet di surga.